شملت حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala, ma yu'khadhu minal hadis. Di antara faedah yang diambil dari hadis, yang pertama, al-istiyaku bisiwaki ar-ratb. Disunahkan untuk kita bersiwak itu, menggosok gigi itu dengan siwak yang masih segar. Walaupun dua-duanya boleh, tetapi manakala Rasulullah lebih menyukai yang itu, maka itu mustahab. Masih banyak zatnya, zat yang bagus-bagus di dalamnya. Barangkali fluoride atau apa yang memperbagus gigi. Yang kedua, islahus siwak wa tahyi'atuhu. Disunahkan untuk kita memperbaiki siwak kita dan juga tahyi'ah, yaitu persiapan sama. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhuna Yahya hafizahullah, termasuk dari hikmah dari hadis Aisyah ini adalah sebelum kita memakai siwak, apalagi kalau siwak orang lain, kita cuci dulu biar barangkali biar tidak jijik dengan air liur orang lain, atau barangkali dia memiliki sedikit penyakit biar tidak menular dan sebagainya. Disunahkan untuk dibersihkan, dicuci dan sebagainya. Baik. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, al-istiyak bisiwakil ghair. Diperbolehkan untuk bersiwak dengan siwak orang lain, tapi ba'da tatohirih, setelah dia itu dibersihkan, disucikan, wa tandhifih, dan dibersihkan. Kemudian yang keempat, al-amalu bima yufham minal isyarati wad dalalah. Disyariatkan untuk mengamalkan perkara yang dipahami dari dari isyarat dan dari penunjukan, yaitu al-amal bil qara'in, mengamalkan qarinah. Tahu Rasulullah melihat itu dengan tajam, Aisyah tahu, oh Rasulullah suka ini. Baik. Al-khamisah ar-rafiqul a'la. Ar-rafiqul a'la yaitu pengiring. Kalau rafiq kita artikan pengiring. Kadang rafiq yang sangat lembut, tergantung polanya. Pengiring yang paling tinggi, humul musyaru ilaihim fi suratin nisa. Mereka itulah yang diisyaratkan di dalam surat An-Nisa. Wahum alladzina an'amallahu alaihim. Mereka adalah orang-orang yang Allah beri nikmat, minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Dari kalangan para nabi, dari kalangan siddiqun dan syuhada dan salihun. Rasulullah memilih itu. Tayyib, ini kalau berdasarkan syarah ini. Adapun berdasarkan yang lain, ar-rafiqul a'la adalah Allah Ta'ala. Karena dia ini adalah adalah mufrad. Dan juga ini kembali kepada kepada yang diisyaratkan dari hadis Aisyah yang lain. Aisyah mengatakan qala Rasulullah SAW, ma min nabiyyin qubida illa wa qad uriya alaihi maq'adahu illa wa qad khuyyir. Uriya ilahi maq'adahu summa khuyyir ma baina Allah wa ma baina ad-dunya. Tidaklah seorang nabi itu dimatikan atau diwafatkan kecuali telah ditunjukkan kepadanya tempat tinggal dia, yaitu di sisi Allah, di surga. Kemudian dia diberi pilihan, apakah dia memilih untuk menghadap Allah, ataukah dia memilih untuk tetap tinggal di dunia. Karena dikasih pilihan memang. Kalau Nabi memilih tetap tinggal di dunia, maka malaikat maut tidak akan mencabutnya sampai Allah kehendaki. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih tentang kisah itu? Kisah malakul maut yang mendatangi Nabi Musa. Dikasih pilihan. Bahkan pilihannya tidak tanggung-tanggung. Sekian tahun tambah lagi, tidak apa-apa. Tapi Nabi Musa milih apa yang di sisi Allah. Demikian pula Rasulullah SAW juga memilih apa yang di sisi Allah. Makanya ketika menjelang wafatnya Rasulullah mengatakan fir rafiqil a'la, Aisyah mengatakan alimtu annahu khuyyir. Taulah aku bahwasanya ketika itu beliau sedang disuruh untuk memilih. Fakhtara ma indallah alaina. Ternyata Rasulullah memilih apa yang di sisi Allah daripada kami. Menunjukkan bahwasanya ar-rafiqul a'la adalah Allah. Tapi dua-duanya mungkin, karena dalam hadis yang lain Allah Ta'ala adalah ar-rafiq. Itu mungkin saja. Baik. Adapun yang berikutnya kita baca sedikit. Al-hadisul ishrun, hadis yang ke-20. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yastaku bisiwakin ratab. Saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau bersiwak dengan siwak yang masih segar. Ini
menguatkan hadis yang sebelumnya masalah apa? Disunahkan siwak dengan yang masih segar. Tapi tidak wajib dan susah bagi kita di negara yang jauh dari Arab untuk selalu memakai yang segar. Qal wa tarafu as-siwaki ala lisani, dan ujung dari siwak ketika itu ada di lidah beliau, yaitu beliau bukan hanya membersihkan gigi tapi juga membersihkan lisan, lidahnya juga dibersihkan. Barangkali ada apa? Lemak-lemak yang menempel dan sebagainya. Sesuai keperluan. Wa huwa yaqul sampai beliau mengatakan menunjukkan apa? Mubalaghah. Barangkali agak masuk ke dalam. Tayyib wasiwaku fi fihi. Sementara siwak itu ada di mulut beliau ka'annahu yatahawwa, seakan-akan beliau hendak muntah. Karena apa? Agak masuk ke dalam digosok-gosoknya itu. Tayyib muttafaqun alaih. Gharibul hadis dia adalah bi dhammil hamzah wa sukunil ha wa sukuni al muhmalah, yaitu ain al muhmalah, ain yang tanpa titik. Hikayatu sautil mutaqayyi, yaitu ini adalah gambaran suara orang yang muntah. Wa asluha ma'aha wa asluha ha pakai ha. Fa ubtilat hamzah, kemudian haknya dirubah jadi hamzah. Yang kedua ka'annahu yatahawwa, at-tahawwu at-taqayyu bi saut, muntah dengan disertai oleh suara. Baik, kelanjutannya waktu yang akan datang insyaallah. Allahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta